Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Unhasi Perguruan Jombang. Yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Bapak Dekan PAI Unhasi Jombang. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati MPDI selaku Kaprodi PAI Unhas Jombang sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, yaitu Bapak Dr. Hanifuddin MAG. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua, saudara yang telah mendukung saya kuliah di S2 RPL Unhas Jombang. Teman-teman, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan presentasi dari peta imajinasi yang saya buat tugas perkuliahan. Di sini tugasnya yang saya sampaikan yaitu teori dari model pembelajaran behavioristik dan kognivistik. Jadi yang pertama teori behavioristik yaitu makna dari teori behavioristik yaitu ada interaksi dan lingkungan. Jadi para peserta didik itu diharapkan berubah dengan adanya interaksi dan lingkungannya. Proses pembelajarannya masih berpusat pada guru. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu masih belajarnya masih berdasarkan sesuai dengan lingkungannya, lingkungan kondisinya dia berada. Kemudian diharapkan dari interaksi dan lingkungan itu nanti akan membawa perubahan tingkah laku dan pengalaman belajar. Jadi tingkah lakunya akan berubah semakin baik dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik juga. Kemudian di sini fakta yang terjadi di lingkungan tentang model belajar behavioristik yaitu adanya faktanya yaitu ada hukuman dan penghargaan. Seringkali banyak Bapak Ibu guru atau pengajar yang mendidik siswa-siswinya dengan cara hukuman. Nah, hukuman ini juga ternyata ada sisi positifnya juga, bisa membuat anak-anak cerdas dan bisa juga menjadi lebih baik lagi. Kemudian di samping hukuman ada juga penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata perannya juga sangat penting karena anak-anak lebih baik lagi dalam belajarnya dan prestasinya. Kemudian di sini ada kelebihan dari model pembelajaran behavioristik. Yang pertama yaitu anak-anak lebih teliti dan peka dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu guru lebih teliti dan peka apa yang kurang dan apa yang bisa ditambahkan kekurangan tersebut dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu pembiasaan mandiri. Jadi membiasakan anak-anak untuk mandiri mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya dan tepat waktu. Kemudian ada pergantian stimulus. Di sini adalah pergantian proses dalam menangkap pelajaran. Kemudian ada mengubah perilaku. Terus kemudian di sini ada kekurangan yaitu ada beberapa pelajaran yang masih Kemudian di sini ada kekurangan dari model pembelajaran behavioristik yaitu ada beberapa pelajaran yang bisa diterapkan. Tidak semua pelajaran bisa diterapkan dalam model pembelajaran behavioristik. Yang kedua yaitu penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar masih membutuhkan waktu karena bahan ajarnya itu harus sesuai dengan lingkungan dan karakternya anak. Kemudian murid pasif. Karena apa? Di sini yang lebih berpotensi atau yang lebih berkembang atau yang lebih berkompeten mengajar di sini adalah gurunya. Jadi anak-anak itu hanya menerima, menangkap bola istilahnya. Menangkap bola. Jadi bukan menjemput bola, dia hanya menangkap bola, dia menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian di sini mendengar dan menghafal. Proses metodenya dalam menerima pelajaran di sini masih bersifat jadul yaitu mendengar dan menghafal. Tidak ada metode-metode lain yang lebih mengena pada anak didik. Nah, kemudian ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar masih kurang karena dia hanya tergantung pada pendidiknya saja. Kemudian di sini bergantung pada guru. Seperti yang sudah saya jelaskan, bergantung sekali pada Bapak Ibu guru. Entah itu media, kemudian ada model pembelajarannya dan semua alat dan bahannya dalam proses pembelajaran.
Kemudian di sini saya lanjutkan untuk kognitistik. Kognitistik di sini maknanya adalah adaptasi materi dan siswa. Jadi mengadaptasi materi berdasarkan siswa. Jadi mengadaptasi materinya itu bisa terjadi kalau misalnya Bapak Ibu gurunya lebih menonjolkan kepada penugasan atau bisa juga kreativitas anak-anak dalam belajar. Terus kemudian di sini ada penerapan. Penerapannya itu ada banyak hal. Di sini ada pola sederhana dan kompleks. Jadi mereka dituntut untuk berpikir sederhana saja, tetapi kompleks akhirnya nanti meluas pada materi yang mereka pelajari. Kemudian pengarahan sesuai usia. Jadi diharapkan untuk model pembelajarannya atau medianya itu sesuai dengan usia yang mereka dapatkan. Kemudian KBM-nya lebih bermakna. KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya lebih bermakna karena anak-anak lebih kreatif, bisa menemukan sendiri apa yang mereka cari. Kemudian ada pengamatan perbedaan murid. Nah, di sini para pendidik juga bisa membedakan mana siswa-siswi yang lebih aktif dan lebih pasif dalam menerima pelajaran. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori model pembelajaran kognitistik. Yang pertama, kelebihan memudahkan pemahaman materi karena anak diajak lebih kreatif tadi. Terus kemudian siswa lebih mandiri dan kreatif. Karena apa? Siswa lebih dituntut dia bisa mencari sendiri, mengembangkan bakat dan minatnya atau sesuatu yang belum mereka dapatkan dari proses pembelajaran. Kemudian kekurangan, belum semua tingkat pendidikan, tidak semua tingkat pendidikan bisa dilaksanakan dengan metode kognitistik karena sesuai dengan usia. Kemudian susah diterapkan. Susah diterapkan maksudnya di sini adalah karena harus sesuai dengan usia. Jadi tidak semua usia itu bisa dibuat model pembelajaran seperti ini. Demikian